Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Iran termasuk ibu kota Teheran pada Sabtu 28 Februari. Serangan terjadi di tengah negosiasi terkait program nuklir dan rudal balistik Iran. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Apa saja dampak konflik antara AS, Israel, dan Iran? Kita bahas dalam editorial view kali ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Victor. Ya, Mas Revo, pejabat pertahanan Israel mengaku serangan ke Iran ini sudah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat selama berbulan-bulan, termasuk tanggal serangannya. Artinya ada agenda besar antara kedua negara untuk menggempur Iran. Bagaimana analisa Anda terkait serangan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran kemarin, Mas Revo? Iya, Victor, yang kita lihat sekarang per hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtu kemudian hari ini terjadi babak baru lah ketika kalau misalkan kita melihat geopolitik di kawasan Timur Tengah setelah Amerika Serikat bersama dengan Israel menyerang sejumlah kota di Iran. Dan kemudian serangan tersebut dibalas dengan Iran yang mengirimkan sejumlah rudal dan misil balistiknya tidak hanya ke Israel tapi ke juga negara-negara yang dianggap bersekutu dengan Amerika Serikat. Dan sekarang memang eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sedang panas gitu ya, Victor ya. Kedua negara memiliki definisi yang kedua belah pihak, maksud saya memiliki definisi yang berbeda gitu ya terkait dengan serangan ini. Amerika Serikat dan Israel menyebutnya sebagai pencegahan atas untuk melindungi kepentingan keamanan mereka gitu ya. Sementara Iran tentu menyebutnya dengan agresi dan pelanggaran kedaulatan. Nah ini yang kedua belah pihak sama-sama memiliki sikap gitu ya. Tapi yang jelas memang yang harus dipikirkan sekarang bagaimana efek dari eskalasi konflik yang sekarang meningkat memanas di Timur Tengah gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya juga kecaman muncul dari banyak pihak termasuk juga dari PBB karena sebenarnya dalam piagam internasional PBB itu kan juga diatur mengenai self defense ya, pertahanan negara masing-masing negara. Kalau misalkan Amerika Serikat dan Israel merasa dirinya terancam, tapi ketika tindakan preemptif mereka itu dilakukan dengan menyerang negara lain, maka yang disesalkan adalah penggunaan senjata itu lebih dikedepankan, serangan itu lebih dikedepankan dibanding proses diplomasi. Karena kita tahu sebenarnya kan sebelum-sebelumnya proses diplomasi dan negosiasi itu sedang berjalan di Oman dan di beberapa sebelumnya juga sudah berlangsung antara kedua belah pihak. Tapi kemudian kita terkejut karena weekend ini, akhir pekan ini, Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan ke Iran dan kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang balik. Yang harus kita lihat tentu kalau misalkan ditanya dampaknya, kemungkinan kalau sekarang dalam perang modern saat ini, Victor, perang modern itu kan dampaknya tidak mengenal batas geografis, tapi juga lintas batas-batas geografis sampai negara terjauh sekalipun, termasuk Indonesia gitu ya. Dampaknya pasti akan terasa. Besok akan kita lihat bagaimana efeknya terhadap pembukaan pasar misalnya. Besok pasar bursa akan dibuka jam 9 pagi, kemudian apakah ada pengaruhnya atau tidak, kita akan sama-sama melihat. Kemudian apakah kemudian yang paling dikhawatirkan juga konflik ini tentu juga akan berdampak pada persoalan energi, karena kita tahu kawasan Timur Tengah merupakan salah satu penopang untuk minyak bumi gas dan minyak bumi. Apalagi Iran juga menguasai Selat Hormuz, yang jika itu kemudian ditutup maka akan mempengaruhi distribusi minyak ke banyak negara termasuk ke Indonesia, ya Victor. Energi, kemudian pasar dan juga bagaimana besok juga akan kita lihat terkait tekanannya terhadap valuta asing misalnya dan juga harga emas, karena setiap konflik pasti akan berdampak pada pasar sekali, meskipun misalnya pasarnya terletak cukup jauh, tidak berbatasan, tidak di dalam satu region, tapi juga sudah melintas batas negara ke negara terjauh sekalipun, Victor. Ya.
Tak perlu waktu lama, Iran membalas serangan dengan menghancurkan markas Angkatan Laut AS di Bahrain dan di Kuwait hari ini 1 Maret. Iran bahkan melancarkan serangan ke ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi ya. Sepertinya perang antara AS, Israel, dan Iran ini akan sangat mempengaruhi kondisi geopolitik di Timur Tengah. Konflik ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap ekonomi global yang tadi disebutkan, Mas Revo. Apa saja kira-kira dampak yang harus diwaspadai oleh Indonesia akibat konflik yang terjadi ini, Mas Revo? Ya, Indonesia tentu berada dalam posisi sebenarnya kalau misalkan kita menganut sistem politik luar negeri bebas aktif gitu ya, Victor, tentu posisi kita akan lebih fleksibel gitu ya untuk ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kalau dalam sisi politik gitu ya, Victor. Tapi kemarin ketika kita juga bergabung dalam Port of Peace misalnya, maka akan ada definisi ulang gitu ya terkait dengan keberpihakan kita itu. Yang kita khawatirkan kan di situ ya. Nah itu kalau misalkan dari dampak politik. Tapi kemudian yang kita khawatirkan tentu sebenarnya adalah setiap perang itu yang paling terdampak tentu adalah masyarakat sipil gitu ya, sisi kemanusiaan. Kita tahu dalam serangan Amerika dan Israel ke Iran kemarin, ratusan orang meninggal dunia, termasuk ketika rudal itu menghantam sebuah asrama putri, sehingga setidaknya 87 siswi putri itu meninggal dunia akibat serangan rudal tersebut. Artinya memang paling terdampak tentu adalah sisi kemanusiaan. Dan ketika Iran membalas serangannya, dampaknya juga terasa ke Indonesia ketika banyak penerbangan yang menuju ke Timur Tengah itu harus dibatalkan. Sementara kita tahu banyak penerbangan luar negeri yang menjadikan hub-nya itu salah satunya juga apakah itu di Qatar atau di Uni Emirat Arab gitu ya, di Dubai atau di Abu Dhabi gitu ya, menjadi terminal transitnya. Demikian juga dengan jamaah umroh kita gitu ya, karena sejumlah penerbangan ke Jeddah juga terpaksa di cancel. Demikian pula juga dengan beberapa peziarah ya, dari warga negara Indonesia yang saat ini berziarah ke apakah itu ke Palestina atau ke Israel gitu, karena sejumlah orang juga Indonesia kita tahu juga menjadikan Israel sebagai salah satu titik pintu masuk untuk berziarah ke Aqsa gitu ya, Victor. Nah, ini dampak langsung terhadap penerbangan. Kemudian yang kemudian juga harus kita waspadai adalah yang harus dihitung secara cermat adalah bagaimana dampak terhadap perekonomian. Karena Timur Tengah adalah jalur sentral atau titik sentral untuk energi dunia. Maka ini tentu akan berdampak pada pasokan energi, kemudian juga beberapa hal lain yang terkait dengan perdagangan kita dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Victor. Ya, ya. Mas Revo, posisi Iran sebagai raksasa energi global tak bisa disepelekan ya. Meski sektor industri Iran ini bertahun-tahun di bawah tekanan AS, Iran tetap memegang peranan krusial dalam peta ekonomi dan energi global begitu. Iran tercatat memiliki cadangan minyak terbesar keempat dan cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Ketegangan yang terjadi tentu akan mempengaruhi harga komoditi termasuk minyak. Apa yang sejatinya perlu dipersiapkan Indonesia agar ekonomi tetap stabil termasuk kebutuhan pangan, minyak dan sebagainya gitu, Mas Revo? Iya, Victor, kalau ya kita tahu bahwa Iran ini termasuk salah satu penghasil minyak dan gas gitu ya, terbesar di dunia. Dan tidak hanya itu, Iran ini juga menguasai Selat Hormuz yang menjadi nadi sentral untuk distribusi kapal-kapal tanker asing gitu ya, yang akan masuk melintas termasuk menuju ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, Indonesia gitu ya, Victor. Artinya kalau misalkan selat itu ditutup oleh otoritas Iran, maka jalur distribusi minyak ke Indonesia akan terhambat. Dan kita tahu sebenarnya konsumsi minyak dalam negeri kita setidak-tidaknya 20% dari data yang kita pegang gitu ya, itu bergantung pada distribusi melalui via Selat Hormuz. Nah ini yang tentu harus dihitung secara cermat oleh
pemerintah kita gitu ya. Tentu ada jalan lain gitu ya, tidak melewati Selat Hormuz atau misalnya kita memindahkan impor kita ke yang seperti yang kemarin ditandatangani dalam salah satu agreement dengan perdagangan dengan Amerika Serikat, yaitu mengimpor gas dan minyak dari Amerika Serikat gitu ya. Tapi kan sejak ditandatangani sampai realisasi itu pasti butuh waktu. Nah, jendela waktu inilah dalam masa krisis ini yang harus dipikirkan gitu, sehingga ini tidak membawa dampak yang dalam gitu terhadap perekonomian negara Indonesia. Dalam jangka panjang tentu pemerintah juga memiliki upaya-upaya terkait dengan swasembada energi, tapi ini kan jangka panjang gitu ya. Yang harus dihitung tentu adalah jangka pendeknya gitu ya. Tentu kita sedang menunggu juga apa yang akan disampaikan oleh pemerintah kita terkait dengan eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Karena transparansi dan keterbukaan dari pemerintah setidak-tidaknya ini yang ditunggu oleh pasar, dan langkah-langkah preventifnya itu yang kita harapkan bisa menenangkan pasar kita, karena jangan sampai kemudian ketika pasar bergejolak publik secara luas itu yang dirugikan tentunya, Victor. Ya, ya. Terakhir Mas Revo, operasi militer Israel yang disokong Amerika Serikat untuk menyerang Iran memunculkan sebuah pandangan bahwa ada kepentingan untuk menguasai Iran secara de facto oleh Israel dan juga sekutunya Amerika Serikat. Di sisi lain ada upaya menjaga perdamaian antara Israel dan Hamas di Gaza melalui Dewan Perdamaian Board of Peace begitu ya, kemarin ada BOP. Bagaimana tanggapan Anda jika melihat apa yang terjadi saat ini? Jangan sampai Dewan Perdamaian malah jadi Dewan Peperangan, karena Amerika Serikat sepertinya mendukung penuh Israel. Jadi kalau Palestina merdeka dalam waktu dekat sepertinya agak sulit untuk dicapai begitu ya Mas Revo. Bagaimana analisa Anda? Timur Tengah ini kan salah satu negara yang cukup kompleks ya, Victor ya. Faksi-faksi di dalamnya karena memang sejak masa ratusan tahun silam, bahkan ribuan tahun silam, Timur Tengah ini kan terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku yang satu sama lain itu saling berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Artinya kalaupun misalkan Amerika Serikat dan Israel sekarang sudah menyerang dan kemudian menewaskan sejumlah pemimpin Iran, termasuk Imam Ali Khamenei gitu ya, Victor. Tapi kan tentu Iran juga sebagai sebuah struktur, katakanlah sebagai sebuah struktur dalam struktur organisasinya juga pasti sudah mempersiapkan calon-calon penggantinya gitu ya. Dan kita tahu di dalam negerinya juga pro kontra terhadap yang saat ini berkuasa juga terjadi gitu ya, Victor ya. Dalam paket yang tadi diputar juga ada dua sisi gitu yang menanggapi kematian dari meninggal dunianya Ali Khamenei gitu. Nah, tidak menjadi jaminan sebenarnya kalau misalkan juga konflik ini kemudian ketika misalnya katakanlah gitu ya, katakanlah ketika Amerika dan Israel berhasil bisa menumbangkan rezim yang saat ini berkuasa, tapi apakah itu juga akan menjamin perdamaian di sana gitu, karena kita tahu sejarahnya panjang betul di kawasan Timur Tengah ini. Ketika satu negara rezim yang berkuasa ditumbangkan, tapi konflik juga terus berkepanjangan masih terjadi. Nah, tentunya yang kita harapkan sekarang adalah bukan pada perebutan kekuasaan, tapi bagaimana menjaga titik keseimbangan di kawasan Timur Tengah itu gitu. Jangan sampai kemudian konflik ini terus melebar dan kemudian menjadi konflik lebih meluas gitu, Victor. Nah, tentu di sini kita berharap lembaga-lembaga internasional seperti PBB bisa mengambil cara lebih aktif untuk melakukan diplomasi untuk membuat keseimbangan perdamaian di kawasan Timur Tengah itu terjadi. Karena kalau tidak, maka dampak yang negatif akan dirasakan, sekali lagi ini tidak hanya dirasakan di sekitar kawasan Timur Tengah, tapi juga secara global akan terasa, Victor. Nah, peran aktif dari banyak organisasi multilateral, terutama PBB, kemudian juga kita berharap ada negara-negara besar lain turut menahan diri dan kemudian
berinisiatif untuk menjaga perdamaian di sana. Itu yang saat ini tentu yang diharapkan oleh kita semua, Victor. Ya, baik, baik. Semoga perang juga tidak eskalasi, tidak terlalu meluas dan tidak lama dan usai begitu ya, agar ekonomi global juga tidak terganggu begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, Victor. Terima kasih banyak.